نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kaki masih bisa kita langkahkan, tangan masih bisa kita ayunkan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat-Nya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan sampai kiranya salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para istri dan keluarganya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali di atas mimbar ini khatib berpesan kepada diri khatib khususnya sebagai manusia yang selalu berbuat salah dan khilaf di hadapan Allah, dan kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya iman dan takwa kita akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, izinkan pada Jumat kali ini khatib menyampaikan tema khutbah bahaya miras atau narkoba. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khutbah ini kita mulai dari sebuah kisah yang diceritakan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat yang pernah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia dengan cara syahid. Ketika perang Uhud, gunung Uhud itu bergetar. Rasul katakan, "Usbut ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syuhada wa syahidain." Wahai Uhud, diamlah engkau, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dua orang yang akan mati syahid, yaitu Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab. Maka kisah ini kita ambil dari lisannya Utsman bin Affan. Kata Utsman, dahulu ada seorang laki-laki yang taat ibadah, yang selalu melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik. Suatu hari laki-laki ini ternyata disukai oleh salah seorang perempuan pelacur. Kemudian perempuan pelacur itu mengutus khadimnya, pembantunya, untuk datang ke pemuda ini untuk menyampaikan suatu hal. Ketika khadimnya sudah sampai di hadapan pemuda yang taat ibadah ini, pembantu ini mengatakan bahwasanya tuannya ingin berjumpa dengannya di rumahnya. Tanpa ada keraguan, laki-laki itu pun datang. Sesampainya di rumah perempuan itu, pintu dikunci, jendela dikunci. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Aku akan berteriak bahwa engkau memperkosaku."
kata perempuan ini. Kemudian perempuan ini menawarkan 3 hal kepada laki-laki yang soleh ini. Engkau akan aku bebaskan dengan syarat ini di antara 3. Pertama, engkau bersedia berzina dengan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau bunuh anak yang ada di sampingku ini. Yang ketiga, engkau minum minuman khamar ini. Singkat cerita yang lain kemudian kata Allah, pemuda ini menimbang dengan akalnya, dengan wahyu-wahyu yang sudah jelas. Kalau berzina, apa katanya? Datang berzina, engkau kan tadi sekawasa sabila. Zina itu adalah seluruh jalan. Dia tidak mau berzina. Kemudian yang kedua, membunuh. Dia sudah tidak mau. Apa katanya? Membunuh satu jiwa. Maka anda mengatakan nasa jadinya sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Akhirnya pilihannya jatuh kepada pilihan ketiga, yaitu meminum khamar. Kalau sekarang narkoba juga 2 teguk, 3 teguk sampai habis minuman khamar ini. Laki-laki yang soleh tadi kehilangan akal, karena memang begitu zatnya. Narkoba, heroin, ganja, apa saja itu ketika diminum, ketika dihisap, hilang akalnya. Ketika pemuda ini hilang akalnya karena miras, akhirnya pemuda ini berzina dengan perempuan ini. Setelah berzina, tak cukup dengan berzina, laki-laki ini juga membunuh bayi yang ada di sampingnya. Gara-gara satu dosa-dosa berikutnya dia lakukan. Begitulah bahayanya narkoba. Maka Rasul katakan, al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah induk berbagai macam kerusakan. Paman syaribaha, siapa yang meminum khamar itu, 1 tetes, 1 hisap, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Salatnya tidak akan diterima 40 yawman, 40 hari. Fa in mata, kalau seandainya dia mati, wa hiya fi batnihi, sedangkan di perutnya masih ada sisa-sisa narkoba, sisa-sisa khamar, dan dia tidak bertobat sebelum kematiannya, mata maitatan jahiliyah, maka orang seperti itu mati dalam kondisi jahiliyah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis Rasul jelas dalam hadis An-Nasa'i, hadis yang ke-5669, fajtanibul khamr fa innaha wallahi la yajtami'u al-iman wa itman al-khamri illa la yushika an yukhrija ahaduhuma sahibu. Jauhilah khamar, karena demi Allah sesungguhnya narkoba itu, sesungguhnya khamar itu adalah iman tidak akan menyatu dengan khamar di dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat sekarang di mana kampung sudah terjamah oleh narkoba yang dimuliakan. Dan insya Allah hari Senin kami dari Dewan Dakwah dan juga beberapa ormas Islam akan melakukan dengar pendapat di kantor DPR tentang apa Ustaz? Tentang maraknya narkoba di Kabupaten Kampar ini. Saya secara pribadi sudah dipanggil oleh Kepala Lapas Bangkinang Kota, dan saya sudah berjumpa lebih kurang 9 bulan atau 10 bulan yang lalu sebelum Corona. Dia katakan, Ustaz, narkoba di tempat kita ini luar biasa. Silakan datangi lapas jamaah. Di kelas 3 dekat Universitas Pahlawan itu, silakan ditanya. Over kapasitas jamaah. Ribuan, 2000 lebih penghuni lapas. 80% penghuni lapas itu adalah pencandu dan pengedar narkoba. Demi Allah, di mana ada narkoba, di situ banyak tindak kriminalitas. Pecandu narkoba itu tak segan-segan buka masjid, ambil kotak infak masjid, enggak pikir panjang mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat kasus di Palembang.
ketika minta duit sama ibunya untuk beli sabun, ibunya nggak ngasih, dibakar rumah ibunya. Ternyata bukan rumah ibunya juga yang dibakar, rumah tetangganya juga dibakar. Bahaya narkoba itu luar biasa. Dan ingat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata narkoba itu bukan hanya zatnya saja yang dilaknat. Narkoba itu bukan hanya zatnya saja yang dilaknat, tapi yang berkaitan dengan narkoba itu, dengan miras itu dilaknat. Kita lihat hadis Rasul dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis Abu Dawud, hadis yang ke-3674, Ibnu Majah, hadis yang ke-3380. La'anallahul khamar, Allah melaknat khamar, wa syaribaha, peminum khamar, wa saqi'aha, orang yang menuangkan khamar, wa ba'i'aha, orang yang menjual khamar, wa mubta'aha, orang yang membeli khamar, wa asilaha, orang yang memeras khamar atau narkoba atau ganja dan lain sebagainya, wa muktasilaha, orang yang mengambil perasan dari produk-produk penanaman modal miras, dan orang yang mengantarkannya kurirnya, dan orang yang meminta diantarkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada informasi kita dengar Perpres nomor 10 tahun 2021, bagaimana memang judul besarnya jemaah, Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang investasi penanaman modal. Di situ ada miras jemaah. Ada beberapa provinsi yang hampir saja narkoba itu, miras itu dilegalkan. NTB, Papua, Bali kalau tidak salah, Makassar. Tapi alhamdulillah dengan masih asinnya lidah para ulama, organisasi Islam tidak tinggal diam. Muhammadiyah maju, NU maju, Dewan Dakwah maju, semua ormas Islam maju, satu suara jemaah. Miras mesti dibumi hanguskan. Cabut itu Perpresnya nomor 10 2021. Karena apa? Hasil perasan itu dilaknat jemaah. Kalau ada APBN yang diambil dari narkoba, dari penjualan miras, ingat, negara itu penuh dengan kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara ini Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak akan pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Rasul berbicara dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Miras ini jemaah, minuman keras ini banyak menghancurkan generasi muda kita hari ini. Maka kita sesuaikan dengan firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Ingat bahasa Allah itu dengan kata rijzun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, memukuli nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi perbuatan-perbuatan ini. Kenapa? Rijzin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya yakin ketika seekor babi dihadapkan ke kita untuk kita dinikmati, kita akan menolak. Tapi ketika narkoba, kita lihat banyak generasi kita yang sudah kecanduan narkoba jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di mana-mana ada rehabilitasi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya di keluarga kita ada yang pecandu narkoba, itu rumah tangganya nggak aman lagi. Duit ayahnya habis dicuri, barang-barang berharga dijual jemaah, pencurian, coba lihat. Maka ini induk dari segala kemaksiatan yang pernah ada. Maka kita yakin dari manapun dia, bagaimanapun organisasi Islamnya, organisasi kepemudaan, apapun sukunya, apapun agamanya, satu bahasa tentang narkoba. Narkoba adalah musuh bersama. Maka dari itu kita berjuang bersama-sama agar narkoba ini hilang dari negeri tercinta ini, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden
akan dipertanggungjawabkan apa yang dia tanda tangan. Bupati akan diminta pertanggungjawaban, gubernur akan diminta pertanggungjawaban, dan kita akan diminta pertanggungjawaban apa peran aktif kita untuk mencegah narkoba yang sudah sangat luar biasa ini. Oleh karena itu, bersama kita berjuang, bersama kita satu kata, bersama kita satu tujuan, bahwa narkoba ini merusak anak bangsa. Maka betul apa kata orang orientalis, jangan hancurkan Islam itu dengan jihad, jangan hancurkan Islam itu dengan perang, tapi hancurkan generasi Islam itu dengan candu. Coba lihat, di mana kita ada narkoba, kecanduannya luar biasa. Dan ada yang terbaru jamaah, apa itu Ustaz? Game online sudah merusak otak anak kita jamaah. Maka berhasil Yahudi dan Nasara, dan terdoakan Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang dengan kita. Coba lihat, ayat ini memakai kalimat lam, bukan kalimat lam. Dalam bahasa Arab coba dicek itu kalau kurang percaya. Lam dengan lam itu berbeda ya. Kalau lam itu abada, kalau lam itu masih ada kesempatan. Maka dalam ayat ini dikatakan Allah lan tardo, tidak akan pernah diam selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani. Kapan mereka senang? Ketika kita sudah mengikuti billah dan ajaran mereka. Salah satu apa? Keberhasilan mereka agar generasi Islam ini menjadi candu dengan narkoba, candu dengan game online. Semoga generasi kita jauh dari kecanduan ini, karena narkoba itu adalah barang yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Pak Fahmi Wildan Absar,